Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Alhamdulillah hari ini hari Senin ya. Hari Senin pertemuan ke-8. Nah, untuk pemrograman terstruktur hari ini hari pertama untuk melakukan perkuliahan daring. Jadi waktu hari Senin kemarin itu pertemuan terakhir kita bertatap muka. Untuk hari ini kita perkuliahannya secara daring. Jadi untuk pemrograman terstruktur ya saya pribadi untuk penjelasannya menggunakan YouTube, dan untuk tugas dan yang materi saya share di Edmodo. Ya, makanya bagi teman-temannya yang belum masuk di di kelas maya pemrograman terstruktur, tolong dibantu supaya bisa masuk gitu. Hari ini absen akan dikirim, ini sesuai jadwal keperkuliahan, akan dikirim melalui Edmodo. Edmodo kelas pemrograman terstruktur. Untuk pembahasan hari ini yaitu modular programming atau pemrograman modular. Nah, di sini kita harus tahu dulu pemrograman modular itu apa sih, gitu kan. Nah, jadi pemrograman modular itu adalah suatu teknik pemrograman yang dimana program yang biasa cukup besar dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi bagi-bagi menjadi program yang lebih kecil sehingga akan mudah dipahami dan dapat digunakan kembali. Jadi baik untuk program maupun program yang lain memiliki proses yang sama. Jadi ibaratnya modular itu seperti halnya fungsi. Jadi ketika dibuat ya bisa digunakan lagi. Itu. Jadi cukup membuat sekali. Nah, jadi bisa memanggil lagi. Gitu. Jadi tidak usah mengulang-ulang, cukup sekali ya, sama seperti halnya fungsi gitu kan. Ya mungkin sebelumnya udah ada mempelajari di logika algoritma mengenai fungsi ya. Kalau yang masih ingat, hebatnya ini kita mengulang gitu kan, menggunakan penjelasan kembali. Nah, untuk di sini memecahkan algoritma ke dalam algoritma yang lebih kecil. Nah, jadi ketika kita membuat suatu program, jadi nanti program besar itu dibagi-bagi, ada beberapa sub gitu. Misalkan menu utama, nah dari menu utama itu ada sub lagi, menu kedua, nah dari menu kedua ada sub menu lagi, jadi dipecah-pecah. Nah, kemudian modul dibentuk memiliki kesatuan tugas dan maupun fungsi kesatuan prosedur-prosedur. Nah, jadi dibuatnya memiliki fungsi gitu, jadi memiliki tugas. Jadi ketika dibuat misalkan fungsi void, nah itu ada fungsinya, ada tugasnya itu. Jadi ketika dipanggil ya ada gitu. Jadi ketika kita membuat program itu ya ada di dalam bahasa C juga udah ada bawaannya fungsinya. Jadi untuk aritmatika udah ada, jadi kita tinggal memanggil, tinggal tidak buat lagi. Nah, kalaupun kita ketika membuat suatu program pemrograman gitu ya, yang custom, ketika ada di perusahaan kita membuat program ya, berarti ketika kita buat program dibuatkan sub. Jadi nggak satu bundle semuanya gabung, jadi dipisah-pisah gitu, dipisah-pisah, tapi nanti akan berelasi, akan dihubungkan, tersambung gitu. Jadi gitu, jadi bisa dipecah, perkecil, tapi bisa digabungkan. Nah, kemudian setiap modul
harus mempunyai single entry dan single exit secara beruntun. Jadi dari atas ke bawah atau dari awal ke akhir. Nah, jadi ya ibaratnya harus berurutan. Harus berurutan dari awal sampai akhir. Itu dari atas ke bawah. Harus beruntun. Ibaratnya terlihat menyambung gitu kan. Tidak terpisah-pisah. Nah, kemudian memiliki main program dan subprogram itu. Jadi modul ada program utama, ada subprogram. Jadi modul. Nah, biasanya digambarkan dengan struktur chart. Nah, kita bisa menggambarkan dengan struktur chart. Nah, kemudian kita harus tahu terlebih dahulu poin-poin penting yang ada dalam pemrograman modular. Nah, dalam pemrograman C++ dibagi menjadi beberapa bagian modul gitu. Jadi poin-poinnya. Jadi yang harus ada itu dalam pemrograman modular berarti yang pertama harus dibagi menjadi beberapa bagian modul. Gitu. Misalkan menu utama ada galeri. Nah, di bawah galeri ada lagi sub lagi gitu ya. Nah, kemudian modul pada bahasa C++ juga dikenal dengan nama fungsi, function. Jadi kalau udah bicara modul, misalkan kamu menggunakan pemrograman bahasa C ya sama aja dengan fungsi atau function. Nah, kemudian bahasa C itu terdiri dari fungsi-fungsi baik yang langsung dideklarasikan dalam program ataupun dipisah di dalam header file. Itu maupun yang langsung itu atau dalam header. Nah, kemudian yang keempat, fungsi yang selalu ada dalam bahasa C++ ada fungsi main. Fungsi main itu harus ada gitu. Karena di situ udah ada. Kalau tanpa ada main ya nggak bisa berjalan gitu. Nah, kemudian fungsi itu dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Jadi fungsi itu dibuat tuh memiliki tugas dan tujuan tertentu gitu. Jadi ketika dibuat ya untuk aritmatika ya ini buat aritmatika, untuk penjumlahan misalkan gitu ya, untuk menampilkan angka gitu kan, untuk ya pokoknya modul itu ya atau fungsi itu dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kemudian modul diperlukan jika perintah atau coding diperlukan di tempat lain dalam program. Jadi kalau misalkan kamu atau kita membuat program, nah ternyata kan fungsinya udah ada, nah jadi kita tinggal manggil aja, jadi nggak usah buat dari awal lagi, jadi ya tinggal manggil gitu. Nah, kemudian ada atribut dasar dari modular, dari modul ya. Nah, pertama ada masukan atau input, apa yang diterima dari pemanggil. Jadi yang diinputnya apa, itu kan ada input. Jadi namanya program ya harus ada input. Nah, tentunya setelah ada input ada output atau keluaran. Nah, apa yang dikembalikan ke pemanggil. Jadi ketika di input dalam program itu pasti ada output kan. Ketika di input sebuah fungsi ya berarti ada keluarannya gitu. Nah, kemudian ada mekanisme. Nah, kalau mekanisme bagaimana melakukan fungsinya. Nah, jadi sesuatu fungsi itu bagaimana bekerja gitu, bagaimana melakukan sebuah program tersebut gitu. Nah, kemudian ada data internal. Nah, kalau data internal berarti bagaimana ia mengacu kepada data miliknya sendiri gitu. Jadi si fungsi itu bisa membaca ke data punya kita, itu bisa membaca gitu. Jadi bisa melihat data kita sesuai kebutuhan. Nah, modul juga kan sering juga disebut sebagai subprogram gitu. Pokoknya harus kita pahami, pokoknya modul itu sebagai fungsi atau bias modul itu sering disebut subprogram gitu lebih mudahnya.
Nah, di sini ada beberapa keunggulan pemrograman modular. Nah, dalam pemrograman itu lebih pendek, singkat dan padat. Itu. Kenapa lebih pendek, singkat dan padat? Karena fungsinya udah dibuat, jadi tinggal manggil aja. Gitu. Jadi lebih pendek. Jadi kita nggak usah membuat dari awal, dari nol. Nah, kemudian program menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Nah, dengan adanya fungsi, kalau fungsi kan dalam C++ udah berbanyak fungsi ya. Fungsinya udah ibaratnya udah baku gitu. Jadi udah ada di dalam C++ gitu. Misalkan include string gitu kan, itu udah fungsi yang udah baku gitu. Void, nah itu udah fungsi yang udah baku, udah ada gitu. Nah, misalkan ada fungsi untuk nilai balik, misalkan yang tipenya void ya, ini digunakan untuk melakukan suatu proses dapat mengembalikan sebuah nilai gitu kan, umpama void. Atau misalkan ada fungsi yang mengembalikan tipe string. Nah, pada bagian ini membuat fungsi sederhana mengembalikan nilai bertipe string, misalkan menggunakan beberapa parameter gitu. Misalkan dia menggunakan cat gitu, return cat. Nah, misalkan int main, nah itu misalkan untuk memanggil dan menampilkan hasil fungsi, atau misalkan cout, tes fungsi string gitu. Jadi ya fungsi itu udah adalah di itu, di dalam bahasa C juga, parameter masukan, pengeluaran gitu. Atau pass by value, pass by reference gitu kan. Jadi udah banyak macam-macam fungsi gitu. Nah, di sini tadi keunggulan program modular pertama lebih pendek gitu, lebih padat. Kemudian kedua, program menjadi lebih mudah dibaca dan dimengerti. Yang ketiga, masalah yang kompleks dapat jadikan masalah yang lebih sederhana. Nah, kemudian yang keempat, mencari kesalahan lebih mudah karena alur logika lebih jelas. Nah, jadi keunggulan modular itu, jadi ketika ada bug, ada kesalahan, nah itu bisa mudah dicarinya gitu. Nah, kemudian kesalahan yang terjadi bersifat lokal gitu kalau dalam, jadi keunggulan modular kayak gitu. Jadi hanya di sub mana gitu bisa dilihat. Kemudian untuk modifikasi dapat dilakukan tanpa mengganggu program secara keseluruhan gitu. Enaknya modular itu, jadi ketika mau modifikasi, menambahkan perintah program, jadi yang lain nggak terganggu, jadi bisa berjalan gitu. Nah, ini untuk contoh modular programming dalam struktur zat. Nah, misalkan yang paling atas itu, misalkan yang utamanya program utamanya itu kita menghitung gaji bersih. Nah, di dalam menghitung gaji bersih, nah di bawahnya ada sub gitu. Nah, di sini ada ambil rekod pegawai. Kemudian ada sub lagi menghitung gaji bersih pegawai harian. Nah, kemudian ada program lagi untuk menghitung gaji pegawai bulanan. Nah, setelah itu di bawah dari menghitung gaji bersih ada sub lagi. Misalkan yang dihitung gaji kotor pegawai harian, menghitung pemotongan pajak gitu kan. Nah, kemudian untuk menghitung gaji bersih pegawai bulanan, nah ada sub lagi menghitung pemotongan pajak. Kemudian ada lagi menghitung gaji kotor pegawai bulanan. Nah, itu jadi kalau dibagi-bagi modular seperti ini, jadi ketika ada kerusakan misalkan diambil rekod pegawai, nah jadi yang bermasalahnya diambil rekod pegawai, jadi yang lain tidak terganggu, jadi lebih mudah dalam pembaharuannya. Misalkan yang menghitung gaji bersih itu disebut program utama. Nah, yang menghitung gaji bersih pegawai harian, nah itu disebut misalkan subprogram. Nah, yang menghitung pemotongan pajak, nah itu disebut
subprogram lagi. Jadi ini secara skema program modular ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi untuk skema nah kemudian sebelum berlanjut kita harus memahami terlebih dahulu mengenai fungsi gitu, function, karena kan di dalam pemrograman C++ modular itu berarti berhubungan dengan fungsi atau function. Nah, di sini untuk pengertian fungsi itu merupakan blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu atau blok instruksi atau subprogram kecil yang dieksekusi ketika dipanggil dari bagian lain dalam satu program, atau disebut juga dengan modular programming. Itu function berarti kita. Makanya kalau ingin mempelajari modular ya berarti pelajarilah function gitu. Nah, untuk kegunaan fungsi. Nah, untuk kegunaan fungsi itu untuk mengurangi pengulangan penulisan program yang sama gitu. Jadi kalau udah dibuat fungsi ya kita nggak usah mengulang-ulang program lagi. Jadi udah dibuat ya udah tinggal panggil. Nah, kemudian agar program menjadi lebih terstruktur sehingga mudah dipahami dan lebih mudah untuk dikembangkan gitu. Nah, kemudian menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana atau kecil gitu. Jadi kalau program rumit kan besar gitu ya. Nah, kalau dibagi-bagi ke dalam sub program, nah itu akan lebih mudah gitu. Misalkan gini. Jadi ketika kita memiliki rumah gitu ya, kalau ngeblok gitu kan, nah kalau rusak kan pasti bisa mengganggu yang lain. Nah, tapi kalau misalkan rumah itu ada kamar mandi disekat, dibagi-bagi. Nah, ketika ada rusak ya berarti salah satu kamar yang diperbaiki, itu jadi nggak keseluruhan. Tuh, lebih mudah kan. Nah, kemudian memecah program besar menjadi kecil sehingga dapat dikerjakan oleh programmer, atau dipecah menjadi beberapa tahap sehingga mempermudah pekerjaan dalam sebuah objek. Nah, kemudian menyembunyikan informasi dari user sehingga mencegah adanya perbuatan iseng seperti modifikasi atau mengubah program yang kita buat. Jadi kan ini untuk modular bisa lebih aman ya dalam pembuatan program, karena jadi bisa menyembunyikan sintak gitu ya, bisa mengenkrip, merahasiakan. Jadi ketika ada yang mau melihat jadi nggak terlihat semua gitu, dia harus mencari lagi, jadi nggak gitu. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan pelacakan kesalahan. Jadi jika terjadi suatu kesalahan, kita tinggal mencari fungsi yang bersangkutan saja dan tak perlu mencari kesalahan tersebut di seluruh program gitu. Jadi ketika ada yang nggak jalan berarti fungsi apa nih yang nggak bisa, nah berarti di fungsi itu yang dicari. Nah, kemudian keunggulan dari fungsi dapat melakukan pendekatan top down dan divide and conquer gitu. Nah, kalau top down itu penelurusan program mudah gitu. Jadi top down itu berarti dari atas ke bawah gitu ya. Kemudian divide and conquer itu program besar dapat dipisahkan menjadi program-program kecil gitu. Jadi kode program itu menjadi lebih pendek, mudah dibaca dan mudah dipahami gitu. Nah, program dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga program cepat selesai dan koordinasi yang mudah. Jadi ketika kita membuat program, misalkan programnya itu banyak, susah. Nah, kalau umpama programnya dibuka modular, nah jadi kita bisa punya tim. Nah, kalau punya tim bisa dibagi pekerjaan-pekerjaan. Jadi misalkan si A mengerjakan yang misalkan di sini nih. Contoh yang tadi, misalkan si A mengerjakan program di menu ambil rekod pegawai yang si A, yang B misalkan menghitung gaji bersih, yang si C menghitung gaji bersih pegawai bulanan. Nah, ini bisa dibagi-bagi gitu. Nah, kemudian mudah dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan sederhana gitu. Jadi dengan modular itu ketika ada kesalahan mudah dicari, terus untuk
pemecahan alur logikanya akan lebih mudah gitu. Nah, kemudian untuk kesalahan dapat dilokalisasi dalam bentuk modul tertentu saja. Gitu. Jadi dalam misalkan di menu tadi pegawai, ya itu pegawai aja. Nah, kemudian untuk modifikasi program itu dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan. Itu. Jadi kemudian fungsi-fungsi menjadikan program mempunyai struktur yang jelas. Itu. Nah, dengan memisahkan langkah-langkah detail ke satu atau lebih fungsi, maka fungsi utama atau main ya akan menjadi lebih pendek, jelas dan mudah dimengerti. Nah, kemudian untuk fungsi-fungsi digunakan untuk menghindari penulisan program yang sama ditulis setelah berulang-ulang. Itu. Nah, langkah-langkah tersebut dapat dituliskan sekali saja secara terpisah dalam bentuk fungsi. Nah, selanjutnya bagian program yang membutuhkan langkah-langkah ini tidak perlu selalu menuliskannya, cukup memanggil fungsi tersebut. Nah, kemudian bisa mempermudah dokumentasi. Nah, misalkan ketika setelah membuat program gitu kan, pasti kan membutuhkan dokumentasi. Nah, dokumentasinya misalkan tergantung kebutuhan ya. Misalkan mau dokumentasi berbentuk UML gitu kan, atau flowchart gitu kan, atau laporan pembuatan pemrograman, ya tergantung. Jadi akan lebih mudah gitu. Nah, kemudian reusability atau suatu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi yang lain gitu. Nah, untuk jenis-jenis fungsi juga ada berbagai macam gitu ya. Nah, ada yang standard library function. Nah, kalau yang standard library function itu yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh si dalam file header atau library gitu. Misalnya get gitu. Untuk function kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive, misalnya include conio .h gitu. Nah, kemudian jenis fungsi itu ada programmer defined function, programmer defined function. Nah, ini function yang dibuat oleh programmer sendiri. Nah, fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Jadi letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan jadi satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri, yang kemudian juga diincludekan jika ingin menggunakan. Jadi jenis fungsi itu ada dua jenis. Ada yang standar library, jadi bawaan dari programmernya, bawaan dari aplikasi gitu kan. Ada yang dibuat khusus oleh programmer gitu. Nah, kemudian untuk jenis-jenis fungsi programmer defined functional di C++. Nah, kesatu ini fungsi ini yang tidak mengembalikan nilai. Jadi tidak mengembalikan void nilai. Nah, yang kedua fungsi yang mengembalikan nilai non void. Itu jenis fungsi programmer gitu ya. Nah, dalam fungsi void di sini, kalau fungsi void itu sering disebut juga prosedur. Nah, disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluar yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Jadi tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Jadi keyword void itu juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Nah, kalau cirinya fungsi void di sini tidak adanya keyword return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi menggunakan keyword void. Contoh nanti kita beri tugas dah untuk fungsinya ya. Nah, kalau fungsi non void, nanti fungsi non void itu disebut juga function. Disebut non void karena mengembalikan nilai kembali yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut.
memiliki nilai kembalian. Kemudian dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian untuk ciri dari keyword itu adanya keyword return. Jadi fungsi non-void itu cirinya ada keyword return. Ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi. Kemudian tipe data keyword void itu. Untuk kemudian ada 6 langkah modular programming. Yang pertama, definisi masalah. Kalau definisi masalah berarti apa aja yang mau ditampilkan. Misalkan klasifikasian dalam input, proses, dan output. Jadi apa yang mau di-input, apa yang mau diproses, dan apa yang di-output. Jadi definisikan dulu. Jadi kebutuhannya apa saja dulu. Nah, kemudian yang kedua, kelompokkan aktivitas ke dalam modul. Nah, jadi apa yang dibuat program itu, ketika kita membuat suatu program yang besar, ya berarti kita harus dikelompokkan aktivitasnya ke dalam modul-modul itu. Nah, kemudian buat bagan susun untuk menjelaskan hierarki dan hubungan antara modul. Nah, jadi ketika kita membuat modular programming, nah berarti kita harus jelas hierarkinya, tingkatan. Jadi bagan gitu kan, strukturnya. Dari yang program utama, sub-subnya harus jelas gitu. Nah, kemudian buat logika dan main program dengan pseudocode terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita membuat program, ya berarti kita ya perlu membuat algoritma gitu kan. Kemudian pseudocode gitu. Nah, kemudian kelima, buat logika untuk tiap-tiap modul dan pseudocode. Nah, pasti ya dalam pembuatan modular program kita harus membuat algoritmanya, logikanya. Jadi programnya seperti apa alurnya gitu kan. Nah, kemudian yang keenam, disk checking algoritma, atau misalkan kita menguji kebenarannya gitu. Apakah algoritmanya udah sesuai belum gitu. Atau programnya udah sesuai atau enggak, ya itu harus ada disk checking. Ibaratnya kalau kita membuat suatu program, ya harus ada pengujian gitu. Jadi program itu harus diuji apakah layak digunakan atau udah sesuai. Ya nanti kalau untuk pengujian kan ada beberapa metode, misalkan contoh gitu ya, antara lain bisa black box testing, white box testing, ya itu salah satunya. Itu untuk pengujian. Tapi kan ibaratnya ini urutan langkah modular programming itu ya gitu. Pertama, definisikan masalah, kelompokkan aktivitas ke dalam modul, buat bagan susunan untuk menjelaskan hierarki hubungan antara modul, buat logika dan main program dengan pseudocode, buat logika untuk tiap modul, dan terakhir disk checking gitu, atau algoritma gitu. Nah, untuk hari ini cukup sampai di sini penjelasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kalaupun belum paham, ya coba dicari lagi gitu, bisa mencari di internet penjelasannya, di YouTube, di buku gitu ya. Jadi seorang mahasiswa itu jangan terpaku ke dosen gitu kan. Kalau dosen itu penjelaskan hanya 40, nah 60%-nya ya berarti harus mencari gitu. Berarti seorang mahasiswa itu harus tahu apa yang harus dipelajari. Nah, kalau udah tahu yang harus dipelajari, ya pelajari lagi gitu, digali lagi gitu. Jangan hanya menggugurkan tugas saja, yang penting dapat absen, ya jangan seperti itu. Jadi harus punya motivasi yang lebih gitu ya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari berbagai penyakit, khususnya saat ini kita sedang mewabah virus corona. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus corona, tidak terkena, tertular gitu ya. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.